Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nurrahmah Puspadewi dengan NIM 1022100019 dan teman kelompok saya Ahmad Burhanuddin dengan NIM 1022100002. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan materi Ketahanan Nasional Indonesia sebagai Geostrategi Indonesia. Baik, pada kesempatan ini, materi yang akan kami bahas yaitu ada 5 poin. Yang pertama yaitu latar belakang geostrategi, yang kedua pengertian fungsi dan tujuan geostrategi, yang ketiga konsep dasar geostrategi, yang keempat komponen strategi Astagatra, yang kelima yaitu kajian kasus geostrategi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang geostrategi. Geostrategi merupakan masalah penting bagi setiap bangsa, baik pada masa lampau, kini, maupun masa yang akan datang. Geostrategi menjadi sangat penting karena setiap bangsa yang telah bernegara membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah negara sebagai ruang hidup nasional. Semua ini dalam rangka menentukan kebijakan, sarana, dan sasaran perwujudan kepentingan serta tujuan nasional melalui pembangunan. Dengan demikian, suatu bangsa itu tetap eksis dalam arti ideologis, politis, ekonomis, sosial budaya, dan hankam. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanat kepada para penyelenggara negara agar dalam hidup berbangsa dan bernegara, dalam lingkup nasional diarahkan untuk mewujudkan upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Geostrategi Indonesia pada dasarnya adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional untuk merancang arahan tentang kebijakan, sarana, serta sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional tersebut. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud konsepsi ketahanan nasional. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan geostrategi. Pengertian geostrategi. Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi dapat pula dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik. Suatu strategi memanfaatkan kondisi geografi negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana untuk mencapai tujuan nasional, atau pemanfaatan kondisi lingkungan dalam mewujudkan tujuan politik. Geostrategi Indonesia diartikan pula sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakat majemuk dan heterogen berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itulah, maka ia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama ketahanan nasional. Mengingat geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik dan lebih aman. Selanjutnya yaitu fungsi geostrategi. Geostrategi atau ketahanan nasional Indonesia mempunyai fungsi sebagai daya tangkal.
Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan, geostrategi Indonesia ditunjukkan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integrasi, eksistensi bangsa dan Indonesia dalam aspek yang pertama ada aspek ideologi. Ketangguhan kekuatan nasional dalam ancaman dari luar maupun dari dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang kedua ada aspek politik. Untuk mengejar ketinggalan dari negara maju, kita perlu mengadakan proses perubahan atau modernisasi, penegakan hukum dan penegakan disiplin nasional. Yang ketiga ada aspek ekonomi. Ketangguhan kekuatan nasional dalam kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa, usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Yang keempat ada aspek sosial budaya. Ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam untuk menjamin kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang kelima ada aspek pertahanan dan keamanan. Ketangguhan kekuatan pertahanan nasional dan upaya untuk melindungi kepentingan bangsa negara demi tetap terwujudnya kondisi kelangsungan kehidupan bangsa. Berfungsi sebagai pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Ketahanan nasional sebagai pengarah berfungsi menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja intersektor, antarsektor, dan multidisipliner. Selanjutnya yaitu tujuan geostrategi Indonesia. Berbagai konsep dasar serta pengembangan geostrategi Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk yang pertama, menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial, budaya, bahkan aspek-aspek alamiah. Hal ini untuk upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa dalam mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Yang kedua yaitu menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia dalam yang pertama ada menegakkan hukum dan ketertiban atau law and order. Yang kedua yaitu terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran atau welfare and prosperity. Yang ketiga ada terselenggaranya pertahanan dan keamanan atau defense and prosperity. Yang keempat ada terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial atau juridical justice dan social justice, geostrategi Indonesia. Yang kelima ada tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri atau freedom of the people. Selanjutnya, nomor 3 adalah konsep dasar geostrategi. Konsep dasar geostrategi Indonesia pada hakikatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia atau untuk ekspansi terhadap negara lain, tetapi konsep strategi yang didasarkan pada kondisi metode atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dan pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri untuk mewujudkan geostrategis Indonesia. Akhirnya dirumuskan bangsa Indonesia dengan ketahanan nasional Republik Indonesia.
Selanjutnya nomor 4, komponen strategi Astagatra. Komponen strategi Astagatra dalam ketahanan nasional terdiri atas 8 gatra atau aspek. 8 gatra ini dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Ketahanan nasional di Indonesia mengenal konsep Astagatra dengan 8 aspek kehidupan yang terdiri dari A. Trigatra atau aspek alamiah, terdiri dari geografi, kekayaan alam, gatra kekayaan alam, kependudukan atau gatra kependudukan. Yang B. Pancagatra, aspek sosial kemasyarakatan, terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam atau disebut pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, yang kelima, kajian kasus geostrategi. A. Masalah perbatasan timur Indonesia. Salah satu contoh kasus geostrategi di Indonesia adalah masalah perbatasan negara yang dilakukan oleh Timur Leste, sebuah negara baru yang memulai berdiri semenjak lepas dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tahun 1999 silam. Ini merupakan sebuah kasus geostrategi di mana masyarakat Timor Leste mengklaim wilayah Indonesia yang tepatnya ada di perbatasan wilayah mereka dengan perbatasan wilayah Indonesia, yaitu perbatasan antara Timor Leste dan Kabupaten Timur Tengah Utara. Ada 5 titik yang belum bisa terselesaikan dengan baik, yang akan dibawa ke meja PBB. Sebagai bentuk perwujudan nilai Pancasila bidang politik, 5 titik tersebut adalah Tubu Banat, Nimlat, Imbate, Sungkaem, dan Heumeniana, yang total luas dikuasai oleh Timor Leste sebanyak 1.300. Sedangkan 3 titik yang ada di antara kelima titik tersebut ada perbatasan Timor Leste dengan Kabupaten Timur Tengah dan di perbatasan Belu. Penetapan batas laut pun menjadi imbas dari lamanya dan berlarutnya penyelesaian masalah perbatasan ini. Selanjutnya yang B, batas daratan di negara Indonesia dengan Singapura. Ini merupakan sebuah sengketa yang melibatkan negara Indonesia dengan Singapura yang adanya penambangan di pasir laut di dekat Kepri yang dilakukan pemerintah Singapura yang seharusnya mendapatkan persetujuan Indonesia terlebih dahulu.
Karena adanya aktivitas penambangan tersebut menyebabkan kerusakan parah pada ekosistem di bagian pesisir pantai hingga banyak para nelayan di Indonesia kehilangan pekerjaan mereka. Bahkan, keberadaan beberapa pulau kecil di Indonesia kian terancam akibat dari penambangan pasir laut yang paling serius karena telah ada kasus seperti Pulau Nipah yang akhirnya tenggelam. Karena hal ini nantinya akan menyebabkan adanya pergeseran DNA perubahan antara batasan laut Indonesia dengan wilayah Singapura. Karena bentuk geografis Indonesia menjadi berubah, maka Kementerian Pertahanan Indonesia melakukan upaya untuk mereklamasi Pulau Nipa di tahun 2004 hingga tahun 2008 untuk menjual pasir pantai yang berada di pulau tersebut ke pemerintah Singapura. Yang C, batas perairan antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka. Ini merupakan salah satu perselisihan yang dipicu pada tahun 1969 di mana kala itu Malaysia menyatakan bahwa mereka memiliki lebar wilayah 12 mil laut ketika melakukan pengukuran garis dasar yang mengacu pada ketetapan di dalam Konvensi Jenewa yang terjadi tahun 1958. Padahal, Indonesia sebenarnya lebih dahulu telah melakukan penetapan batas wilayahnya sekitar 12 mil laut yang berada di garis dasar ini juga termasuk Selat Malaka tentunya. Ini menjadi sebuah perseteruan antara kedua belah pihak negara tersebut tentang batas dari laut wilayah perairan mereka di Selat Malaka yang tidak sampai 24 mil laut. Namun, pada tahun 1970, pada bulan Februari hingga bulan Maret, diadakan sebuah perundingan tentang batas wilayah tersebut, hingga akhirnya melahirkan sebuah perjanjian tentang batas wilayah perairan yang dimiliki dari kedua negara di Selat Malaka. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari PPT video kami. Jika ada kurang lebihnya, kita mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.